Assalamualaikum semua, perkenalkan namaku Marwani. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kontroversi Kepulauan Natuna yang diklaim oleh Cina sebagai miliknya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak sama-sama. Ada nggak sih yang tahu Kepulauan Natuna itu ada di mana? Jadi, Kepulauan Natuna itu adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, yang berada di Selat Karimun. Nah, Natuna sendiri berbatasan dengan Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Jadi, kenapa Cina mengklaim bahwa Natuna itu adalah miliknya? Pertama kali Cina mengklaim bahwa Natuna adalah miliknya yaitu pada tahun 1947 yang mengklaim bahwa Natuna itu masih di bawah teritorial Cina, yaitu berada di Laut Cina Selatan. Hal ini berdasarkan oleh 9 garis putus-putus, sedangkan Natuna sendiri masih berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia yang di bawah Konvensi PBB, yaitu mengenai hukum laut. Nah, pada hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021, pemerintah Cina meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan pengeboran migas di Laut Natuna. Media Reuters menyebutkan bahwa ada 4 orang yang mengetahui hal ini. Di antaranya ada Bapak Muhammad Farhan yang merupakan anggota pertahanan dari DPR. Bapak Farhan ini menyebutkan bahwa dia itu menerima pengarahan untuk menghentikan pengeboran di Laut Natuna. Namun Bapak Farhan sendiri mengaku bahwa tidak menanggapi surat tersebut dan menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pengeboran tersebut karena merasa bahwa Laut Natuna merupakan hak milik Indonesia. Nah, rupanya Cina sendiri pernah mengirimkan 2 surat protes kepada pemerintahan Indonesia. Namun, tidak ada yang tahu pasti kapan Cina mengirimkan surat tersebut, lantaran surat diplomatik sendiri hanya bisa dilihat dan dibuka oleh pihak yang memiliki kewenangan terhadap diplomatik. Namun, diperkirakan bahwa surat tersebut dikirimkan oleh Cina pada bulan Agustus hingga awal September. Nah, setelah pemerintah Cina mengirimkan 2 surat protes tadi, pemerintah Indonesia memberikan surat balasan yang menyebutkan bahwa protesan dari pemerintah Cina tersebut tidak akan diterima oleh pemerintah Indonesia. Dari kontroversi yang terjadi di Laut Natuna, banyak mengiring komentar-komentar mengenai kontroversi tersebut. Nah, salah satunya ada pakar hukum internasional UI, Ari Afriansah, yang menilai bahwa nota diplomatik itu menunjukkan sifat asertif Cina terhadap klaim teritorialnya di Laut Cina Selatan, yaitu di Natuna. Namun, menurutnya pemerintah Indonesia tidak harus bersikap reaktif, apalagi harus bernegosiasi atau menunjukkan persoalan sengketa ke pengadilan internasional, yaitu di PBB. Menurut Bapak Ari, melakukan langkah reaktif malah akan membuat Indonesia dinilai mengakui Kepulauan Natuna ini berada di bawah pemerintahan Cina. Dan dia juga menyarankan bahwa pemerintah itu harus bersiap untuk berbagai kemungkinan yang tak terduga dengan mengerahkan kekuatan keamanan di laut. Jadi, kenapa sih Cina itu terlihat sangat menginginkan Kepulauan Natuna? Jadi menurutku, dilihat dari sumber daya alam sendiri, Kepulauan Natuna ini memiliki sumber daya yang sangat melimpah, terutama sumber daya yang berada di laut, karena Kepulauan Natuna ini berada di Laut Cina Selatan ataupun Selat Karimun yang terkenal akan sumber daya alamnya yang melimpah. Dari laut sendiri, Kepulauan Natuna dapat menghasilkan ikan sekitar 500 ton per tahunnya dan juga merupakan tempat yang sangat strategis untuk jalur perdagangan.
Nah, kalau menurut kalian, kenapa sih Cina itu sangat menginginkan Kepulauan Natuna? Nah, jangan lupa jawab di komen ya. Assalamualaikum.